Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra, kelas 02 SMJM 017 Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan materi dari Pak Zakaria SOS MM tentang langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Pengertian COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Penyebab virus corona COVID-19. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, melakukan jarak dekat dengan penderita COVID-19. Gejala virus corona. Gejala infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, sesak napas, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderitaan terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien tinggal di daerah atau baru saja berpergian ke wilayah yang memiliki banyak kasus COVID-19, serta apakah pasien kontak dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi virus corona sebelum muncul. Guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama ada rapid test, yang kedua ada rapid test antigen, yang ketiga ada swab test atau tes PCR, yang keempat ada CT scan, yang kelima ada tes darah lengkap. Pengobatan virus corona COVID-19 pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani pengerawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan resep obat pereda dalam demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh sementara. Pada pasien yang gejala berat,
dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan, pemasangan ventilator, pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradangan, anti interleukin, remdesivir atau favipiravir. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap hingga Maret 2022. Data menunjukkan 92,89% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 72,88% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 6,67% penduduk sudah menerima vaksin booster vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Kesimpulannya, oleh karena itu, untuk menghindari diri dari virus COVID-19, kita harus menjaga kebersihan diri serta lingkungan, tidak berkerumun, menggunakan masker saat beraktivitas, mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, rutin berolahraga, dan juga menghindari kontak dengan orang yang positif COVID-19. Orang yang dicurigai positif COVID-19 atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Daftar pustaka www.alodokter.com virus corona. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.